Assalamualaikum, hai, kembali lagi di Trik Haji. Kali ini saya ingin sharing-sharing mengenai kita itu bisa explore Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Masjidil Haram itu sangat luas ya, sangat luas dan setiap pintu itu spesifik dia menggambarkan sesuatu yang lain setiap pintu ya. Apalagi kita itu jamaah yang biasanya datang dari pintu tertentu. Misalnya kalau kami dulu 2024 itu dari terminal Sip Amir ya. Kami dari Sisyah kemudian naik bus selawat tuh turunnya di Sip Amir. Nah itu kalau ke Masjidil Haram itu pasti arahnya itu di Marwah, di pintu Marwah ya, sofa Marwah yang untuk sa'i itu. Tapi kita posisinya itu pasti lewatnya itu di Marwah. Namun pintu Marwah itu adalah pintu keluar. Pasti kita tidak bisa masuk dari pintu Marwah. Nah ini kita itu sebaiknya explore ya. Misalnya kita pertama kalau kita gelombang 2 itu kan ke Mekah dulu. Kalau gelombang 1 dari Madinah ke Mekah ya. Tapi kalau kita pertama kali baru menginjakkan kaki di Mekah, maka biasa kita itu dipandu. Pertama kali ya dipandu karena di situ tuh prosesnya nggak langsung kita tuh turun di masjid ya. Pastinya kita turunnya itu di hotel dulu. Kemudian kalau kita dari gelombang 2 maka kita akan umroh dulu, umroh selamat datang ya. Kemudian kita tuh pasti dipandu sama kalau kita ikut yayasan atau KBIH dipandu petugas KBIH, tapi kalau tidak atau haji reguler mandiri biasanya itu disebutnya mandiri ya. Itu biasanya nanti sama petugas kloter. Nah, petugas kloter itu juga banyak ya. Ada ketua, ada bagian dakwah, ada bagian kesehatan, ada yang bagian macam-macam. Nah, biasanya itu nanti kita dipandu, kita naik bus nomor berapa, naiknya dari mana, turunnya di mana, kemudian kita masuk masjid itu lewat pintu mana. Itu semua itu didampingi dulu kalau yang pertama. Nah, kemudian setelah kita tahu ya, udah kita tahu, biasanya selanjutnya itu kalau kita mandiri ya, jamaah reguler mandiri, maka dari petugas tidak lagi melakukan pendampingan. Nah itu fungsinya kita selalu dimanapun itu videokan ya. Sekarang kan semua orang udah pakai HP ya. Jadi videokan dulu step-stepnya, kita turun di sini, kemudian kita ke Masjidil Haram, masuknya pintu berapa itu di videoin. Nah, kalau kita 1 kali, 2 kali, kita bisa terpaku dengan apa yang diajarkan awal ya. Tetapi untuk selanjutnya, apalagi sudah ke 5 hari gitu-gitu ya, itu sebaiknya kita mencari sendiri ya. Kita mencari sendiri pintu-pintu yang bisa kita masukin. Kalau kita dari terminal Sip Amir tadi, kita itu bisa lewat belakang. Nah, pintu-pintu belakang itu maksudnya adalah pintu-pintu perluasan Masjidil Haram ya. Nah, di situ itu kita kalau jalan terus, itu nanti kita bisa keluarnya itu di ujung Masjidil Haram ya. Jadi kita masuk dari ujung dan keluar dari ujung. Itu kalau kita masuknya dari 164 terus itu ya. Itu nanti kita akan melingkari atau mengintari Masjidil Haram. Nah itu pernah saya nyoba ya. Waktu itu kita dari Tower Zamzam, kemudian kita ke kiri ya. Ke kiri itu berarti sekitaran pintu mungkin sekitaran 70-an ya. Itu muter ya, kita muter lewat belakang, muter, kemudian kita keluarnya di pintu marwahnya itu di 164 ya. Nah itu lumayan jauh ya, lumayan jauh karena ngintari Masjidil Haram. Nah tapi bagusnya di sini kita itu jadi tahu banyak pintu ya. Jadi kalau kita masuk
dari pintu marwah itu biasanya kita turun itu di pintu 17 ya. 17 atau pintu 29. Kalau pintu marwah itu kalau nggak salah 31 ya. Nah, itu tuh pintu-pintu masuk. Jadi kita coba pintu yang lain dan bisa juga dari arah rumah Nabi itu ada jalan agak nanjak gitu ya. Nah, itu juga nanti masuknya juga di pintu yang lain, dia di atas gitu. Nah, kita itu jangan takut explore. Jadi kalau kita itu ke Sip Amir gitu ya, maka cari tempat sa'i. Jadi misalnya kita habis explore, habis mengintari pintu-pintu yang kita penasaran gitu ya. Kita mau coba pintu berapa gitu ya. Kemudian kita sholat, kemudian bubaran sholat. Nah itu kita bisa tuh coba-coba dari pintu-pintu yang lain gitu. Nggak usah takut kita nanti tersesat. Karena pintu di Masjidil Haram itu bernomor ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari nomor 17 atau 31 lah ya, atau kita mau nyari tempat sa'i, apalagi tempat sa'i itu ya paling gampang sekali gitu. Nah, kita ikutin aja. Oh, saya mau ke Sip Amir berarti saya keluarnya pintu marwah. Nah, cari itu tempat sa'i. Sofa marwah, nah kita ambil yang ke marwahnya. Nah, itu pasti kita nggak akan tersesat ya. Atau kita mau cari pintu 17 gitu. Ya udah, berarti kita keluarnya dari mana nih? Karena di Masjidil Haram itu banyak ditutup-tutup ya, pintunya itu banyak yang ditutup. Sebetulnya maksud dari pintu itu ditutup supaya mengarahkan jamaah itu keluarnya di satu pintu gitu. Jadi tidak kemana-mana, jamaah itu diarahkan keluar atau masuknya itu di pintu yang tertentu. Dan yang ditutup itu supaya jamaah itu kemudian keluarnya itu tidak terlalu membingungkan gitu. Jadi sepertinya memang didesain untuk jamaah itu tidak bingung gitu. Jadi bagus banget sih. Kemarin tuh saya nyoba dari pintu 17. Kalau pintu 17 itu di bawah ya, dia itu nanti pintu 17 itu sofa marwahnya itu di atas. Jadi kita tuh ngelewati pintu di bawahnya sofa marwah. Nah itu nanti kita agak nanjak sedikit, kemudian kita keluarnya itu di tempat biasanya kita minum air zam-zam ya. Kemudian kita keluar dikit, nanti mulai start umroh ya, tawaf. Itu di Babu Salam atau pintu 1 atau pintu 87 nggak salah ya. Artinya pintu Babu Salam itu adalah pintu pertama yang kita langsung berhadapan dengan Ka'bah. Nah dari situ kita kalau mau tawaf mulainya memang dari situ. Kenapa? Karena supaya kita nggak kelewatan lampu hijau. Kalau di lampu hijau itu adalah start pertama kita akan tawaf. Nah itu kalau kelewatan agak sulit ya, karena kita akan muternya itu satu putaran. Jadi kelewatan itu agak sulit. Jadi biasanya kita startnya dari Babu Salam dan kemudian kita melakukan tawaf. Setelah tawaf ya agak mundur untuk sholat di Multazam. Di Multazam sholat di situ, kemudian kita minum air zam-zam agak ke belakang dan kemudian kita sa'i ya. Nah itu dari situ juga kita bisa belajar pintu-pintu mana gitu. Jadi misalnya kita sambil sa'i gitu ya. Oh nanti kalau sholat fardu saya mau dari pintu ini gitu ya. Jadi itu di-explore ya, supaya kita memanfaatkan waktu yang sedemikian lama, 35 hari. Kalau kita cuma lewat pintu itu terus gitu ya, pintu 17 terus, kita nggak akan tahu ternyata di pintu sana itu ada apa. Bahkan saya pernah ke rooftop ya, ke rooftop itu sebetulnya untuk sholat maghrib ya, tapi karena kebiasaan saya itu 2 jam sebelum sholat itu sudah berada di masjid,
Maka keisengan kita itu kepengen tahu semua, bahkan kita sampainya ke rooftop. Di rooftop itu kalau maghrib itu panas ya. Ke maghrib itu kan sekitar jam 6 lebih ya, jam 6 sore lebih itu. Kita itu biasanya udah standby di situ itu sekitaran jam 5. Jadi kebayang 1,5 jam kita nungguin. Kalau pas dapat yang AC itu enak. Tapi kalau misalnya kita dapatnya rooftop itu yang panas sekali. Tapi kita jadi tahu rasanya sholat di rooftop. Di rooftop itu kita lihat orang sa'i ya. Sa'i yang di rooftop itu kan juga ada. Jadi kita bisa ngelihat macam-macam ya. Bisa kita untuk pengalaman kita untuk bisa di-sharing seperti ini gitu ya. Karena kita itu akan lebih bermanfaat lah kalau kita sharing-sharing ya. Jadi nggak usah takut, explore lah di Masjidil Haram. Apalagi kemudian kita tahu Tower Zamzam, tahu WC3, kemudian banyak tempat-tempat yang secara itu tuh viral gitu ya. Dan kita itu mau coba gitu, kayak eskalator viral gitu ya, yang di atasnya itu ada semacam tempat sholat ya, yang di atas itu. Sayangnya kemarin saya hanya sempat 2 kali ya sholat di situ, karena ternyata dia itu sering ditutup ya, sering ditutup. Jadi kalau kita udah nungguin sampai di sana ternyata nggak tutup, kita balik lagi. Seperti itu terus ya kalau yang di atas itu. Kemudian kalau Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi itu lebih gampang lagi. Karena masjidnya tidak seluas Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi itu pintunya bernomor dan bergambar. Pintu itu yang saya maksud gate ya. Gate itu masuk ke pelataran ya. Di Masjid Nabawi itu lebih teratur karena dia gate-gate-nya itu akan menuju ke hotel-hotel kita ya. Jadi kayak udah terstate gitu. Kalau pintu, sebetulnya saya di 310 ya. 310 itu posisinya itu di depan imam. Di samping tapi ya, samping kanan imam. Tapi dia posisinya memang di depan. Nah, kalau kita dari 310 kemudian kita kepengen beli oleh-oleh 1 rial itu di 339, maka kita harus berjalan di 19 gate ya. 19 gate itu hampir memutari Masjid Nabawi. Kemudian kalau kita mau tuker uang, money changer itu kan di sekitaran pintu 330 ya kalau nggak salah ya. Maka kita tinggal muter aja pintunya, karena nomornya itu besar dan sangat mudah dikenali gitu ya kalau di Masjid Nabawi. Kemudian kalau kita mau ke Bin Daud tuh juga di situ ya, di 330 apa berapa ya. Kalau untuk konsumsi atau makan ya, makan tuh di 333. Di situ ada kulineran yang menurut saya sih kulineran kalau di Masjid Nabawi itu dia lebih mahal ya. Kulinernya lebih mahal tapi oleh-oleh lebih murah. Kalau kita dari 333 tadi lurus gitu ya, itu ada food court yang nyaman ya, tapi panas juga sih kalau siang ya. Tapi dia itu memang kayak kawasan nongkrong-nongkrong gitu ya. Dan itu bagus banget ya. Kemudian misalnya kita mau masuk rodo itu kita akan berkumpulnya ya, yang pakai aplikasi Nusuk di 360 ya. 360 itu batas muternya masjid ya. Jadi masjid itu awalnya 301, dia berdampingan dengan 360. Itu muter-muternya itu di situ ya. Berarti ada sekitar 60 gate gitu ya. Nah, kalau di Masjid Nabawi itu kalau kita mau masuk rodo pakai aplikasi Nusuk, kita ngumpulnya di gate
360, kemudian kita masuk di pintu yang mau menuju ke Rodoh. Itu dia ada pintu khusus, saya lupa ya, nomor 1 kalau nggak salah, pintu 1 ya. Tapi kalau kita mau ke Rodoh yang nggak pakai aplikasi, itu bisa di pintu 22 dan pintu 32 untuk ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak itu kayaknya bebas ya. Bahkan bisa sholat kalau beruntung ya. Itu bisa di sholat-sholat fardu ya. Itu bisa di Rodoh. Nah, kalau yang kita ibu-ibu itu di pintu 22 dan 32 ba'da subuh dan ba'da isya. Kalau saya sendiri itu punya target ya. Kalau di Madinah itu target saya, kalau di Mekah kan tadi targetnya adalah masuk dari semua pintu ya. Tapi kalau Madinah itu target saya itu ke Rodoh setiap hari. Meskipun ada sekitar 2 hari itu kita tidak bisa ke Rodoh karena ada tour, kemudian ada kegiatan apa ya kemarin itu ya, tour dari KBIH dan tour dari mengelilingi Masjid Nabawi. Jadi saya hanya sempat sekitar 7 kali ke Rodoh yang tanpa aplikasi ya. Kenapa kok saya sampai targetkan seperti itu? Karena ke Rodoh itu menurut saya mencerminkan proses hidup. Artinya apa? Artinya kalau kita berjuang, kita ikhlas, kemudian kita sabar, kemudian kita berlomba di situ ya. Jadi pertama kita itu kan nunggu dulu ya, berarti kesabaran, kemudian kemauan. Kenapa kok kemauan? Iya, karena tidak semua orang itu mau ke Rodoh. Ternyata tidak semua orang mau ke Rodoh. Jadi ke Rodoh itu kan perlu effort ya. Effortnya itu kan tenaga, kemudian kesabaran dan lain-lain ya. Dan tidak semua orang mau ke Rodoh yang tanpa aplikasi ya. Sementara kalau saya karena itu kayak kalau saya itu kan bagaimana saya bisa merasakan sensasi-sensasi ibadah yang perlu perjuangan gitu. Dan di situ tuh di Rodoh itu benar-benar kita yang berjuang akan mendapatkan tempat yang diinginkan. Maka siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkan yang diinginkan. Nah, itu simbol dari Rodoh itu yang sekarang ya. Kalau zaman Nabi kan memang kita mendapatkan kesempatan untuk bersama Nabi dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau kita udah zamannya bukan zaman Nabi lagi, maka kita berjuanglah untuk mendapatkan sesuatu ya. Seperti juga kehidupan, kalau kita ingin cita-cita kita, target kita untuk menjadi apa gitu ya, misalnya dokter gitu, maka yang akan jadi pemenangnya adalah orang yang berusaha berproses untuk menjadi dokter itu. Seperti juga kita kalau ke Rodoh, karena tujuan kita ke Rodoh, berdoa di tempat yang mustajab, kemudian kita bisa istilahnya menumpahkan semua kekesalan, kegundahan, kesedihan dan semuanya kepada Allah itu kayaknya lebih nyaman gitu ya di Rodoh itu. Setelah kita berjuang kemudian kita mendapatkan tempat, dan di situ tuh kita berdoa itu sepertinya lebih enak gitu loh kalau di Rodoh itu. Kita bisa kalau berlama-lama tidak di Rodohnya ya, tapi agak minggir dikit gitu ya. Masih di kawasan Rodoh juga, tapi dia agak minggir dikit. Nah, itu kita bisa berdoa sebanyak-banyaknya dan sekusuk-kusuknya lah di situ. Dan saya juga punya kebiasaan ya, itu mencatat. Jadi doa-doa seingat kita itu kita catat. Kemudian yang titip-titip doa juga dicatat. Jadi cara saya mempersiapkan haji itu salah satunya adalah dengan mencatat doa-doa yang ingin saya panjatkan.
Saya kategorikan biasanya dari orang tua, kemudian anak-anak gitu ya. Si A, si B, si C, anaknya ada berapa? Kalau ada satu ya satu itu, kalau tiga ya tiga-tiganya, empat-empatnya. Kemudian orang tua kita mau bagaimana, dan kita sendiri ya, cita-cita kita sendiri itu mau apa gitu, ditulis itu yang detail, karena Allah itu juga pasti ingin melihat kesungguhan kita ya, usaha kita tuh seperti apa. Jadi jangan takut ke Raudhah atau ke Masjid Nabawi. Carilah tempat-tempat baru, tempat-tempat sholat yang baru, tidak itu-itu aja. Kemudian kita juga bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dengan sholat di beberapa tempat yang berbeda-beda ya. Dan kita itu kalau misalnya teman sekamar ya, kita bilang saya mau ke Raudhah nih gitu. Kalau ada yang mau, nah kita bisa sama-sama. Tapi kalau tidak, jangan menyurutkan keinginan kita untuk ke Raudhah. Nggak ada yang mau, males gitu-gitu. Kita berangkat sendiri ya. Kita harus mandiri, yakin kita itu tidak tersesat dengan cara apa? Dengan cara memvideokan awal-awalnya ya, misalnya kita masuknya dari pintu 310, kemudian kita ke hotel itu, hotelnya namanya apa, bentuknya apa, dan sepanjang jalan kita menuju dari Masjid Nabawi ke hotel itu divideokan gitu ya. Supaya apa? Supaya kita baliknya juga ke situ juga, tidak tersesat, tidak bingung gitu. Di Masjid Nabawi ini juga sekitaran masjid itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah ya. Jadi itu dieksplor juga. Kalau misalnya tidak bisa sama KBIH atau yayasan atau dari petugas kloter, ya kita pergi sendiri. Kita cari di TikTok ya. Di TikTok itu saya juga mendapatkan informasi Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian di mana kita beli Al-Quran, di mana pasar 1 rial gitu. Meskipun kita kayak saya udah haji 2 kali, umroh 2 kali, tetapi setiap tahun itu sesuatu itu berubah-ubah, sehingga kita akan mendapatkan sensasi yang berubah-ubah juga. Jadi jangan monoton aja gitu. Kita coba naik eskalator, kita coba naik ini, coba dari pintu ini, pintu itu, semua harus kita coba. Supaya kita tahu dan kita bisa sharing ke teman yang lain. Dan jangan lupa didokumentasikan agar itu bisa kita ulang lagi pada kesempatan di mana kita memerlukan informasi tempat-tempat yang kita sudah lalui. Kalau saya biasanya mengajak jamaah yang belum pernah, misalnya baru masuk ke Masjid Nabawi nih, maka biasanya saya kasih tahu ya, ibu-ibu itu kan ada yang takut banget ya, ada yang takut keluar, takut ini, takut gitu ya. Sampai saya kalau sambil jalan itu saya sebutkan ini di sini, nanti kita lewat ini, itu sambil ngomong. Tapi begitu sampai di hotel, gimana Bu, bisa ini nggak? Takut katanya. Aduh, jadi nggak usah takut ya, nggak usah takut. Memang kalau kita kemarin tuh di Madinah itu hotel kami juga lumayan jauh ya. Harus melewati jarak yang sekitar 500 sampai 700 meter lah ya. Kalau kita jalan 5 waktu balik ke hotel, 5 waktu balik ke hotel itu capek banget. Jadi kalau di Madinah ini subuh sampai duha 1 kali, duhur sama asar 1 kali, maghrib sama isya itu 1 kali. Jadi nggak bolak-balik 5 waktu bolak-balik ya. Karena sangat capek ya. Sangat capek dan menguras energi. Sampai di hotel itu kita tidur soalnya ya. Karena hotelnya kan dingin gitu ya, dari tempat masjid yang panas banget kemudian masuk hotel dingin banget tuh. Jadi males kita. Nah, untuk mengatasi kemalesan itu memang sebaiknya kita ke masjid itu ya memang sudah waktunya istirahat gitu ya.
Karena kemudian kalau kita sudah di dalam kamar hotel, itu malas keluar. Apalagi hotel kita itu jauh ya. Jadi pasti kita tuh malas keluar. Jadi lebih enak itu memang kita gabung-gabungkan gitu. Misalnya duhur, asar, maghrib, isya satu kali gitu ya. Itu menurut saya juga lebih efektif ya. Terus makannya gimana? Kalau makan itu sebetulnya makan di sekitar